semuanya. Kami dari Kelompok 10. Kami akan membahas tentang potestas dogmatika, yaitu pemberitaan firman. Penasaran gak sih apa itu potestas dogmatika, khususnya pada pemberitaan firman? Ayo kita belajar. Latar belakang gereja yang kami wawancarai. Gereja ini berdiri pada tahun 1993. Gereja disebut dengan Generasi Kristus atau disingkat dengan GENK. Telah melalui perjalanan pelayanan yang cukup panjang. Gereja ini beberapa kali berpindah tempat karena belum memiliki lokasi yang tetap. Hingga akhirnya gereja ini mulai menempati tempat yang sekarang, yaitu di City Blessing pada tahun 2020. Gereja ini memiliki visi atau misi, yaitu untuk mentransformasi komunitas melalui pemberitaan kabar baik, melengkapi orang-orang percaya, dan perintisan gereja-gereja. Sebagai pendahuluan, dogmatika pemberitaan firman menekankan bagaimana gereja memahami, menjaga, dan menyampaikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Dalam perspektif teologi reform, firman Tuhan bukan sekedar informasi atau nasihat moral, melainkan wahyu Allah yang hidup berkuasa dan mengikat seluruh kehidupan umatnya. Oleh karena itu, pemberitaan firman menjadi pusat dalam kehidupan gereja. Melalui wawancara dengan seorang pendeta, kami berupaya menggali bagaimana otoritas firman dipahami, bagaimana proses penyampaian khotbah dilakukan, bagaimana gereja jaga kemurnian ajaran, serta bagaimana firman Tuhan berdampak dalam kehidupan jemaat. Dasar teori kuasa gereja dalam pemberitaan firman. Menurut Berkhof, kuasa gereja dalam hubungannya dengan pemberitaan firman Tuhan berpusat pada gereja sebagai instrumen atau alat, bukan sebagai pemilik anugerah itu sendiri. Gereja dipandang sebagai instrumen di tangan Allah untuk menyalurkan anugerahnya kepada manusia. Pemberitaan firman merupakan alat-alat anugerah khusus yang menghapus dosa dan memperbarui orang percaya supaya kembali pada gambar dan rupa Allah. Pemberitaan firman merupakan sarana yang sangat besar untuk tetap mempertahankan gereja. Oleh karena itu, gereja harus memelihara kemurnian pemberitaan firman melalui disiplin gereja dan pengajaran yang setia pada Alkitab. Menurut Westminster, penyampaian khotbah firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Ketika firman dikhotbahkan secara berotoritas dan murni, firman Allah menjalankan kuasanya dengan membuka kerajaan bagi orang-orang berdosa. Berdasarkan hasil wawancara, pendeta menegaskan bahwa firman Tuhan merupakan otoritas tertinggi dan mutlak dalam kehidupan gereja, sehingga tidak ada otoritas lain yang melebihi firman Tuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip teologi reform, yaitu sola scriptura, di mana Alkitab menjadi satu-satunya standar kebenaran bagi iman dan kehidupan orang percaya. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan yang cukup nyata, yaitu salah satunya jemaat seringkali lebih mengikuti keinginan pribadi daripada tunduk kepada firman Tuhan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebenaran firman Tuhan yang objektif dengan respon manusia yang terbatas dan berdosa. Selain itu, gereja juga memiliki sistem pemberitaan firman yang terstruktur, seperti adanya tema tahunan dari sinode, subtema bulanan, serta berbagai bentuk pembinaan seperti adanya pendalaman Alkitab, pelayanan pemuda, dan kelompok sel. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bahwa pemberitaan firman di gereja tersebut tidak hanya terjadi di mimbar saja, tetapi juga melalui komunitas yang membangun pertumbuhan iman secara berkelanjutan. Dalam hal persiapan khotbah, pendeta menjelaskan bahwa prosesnya itu dimulai dari berdoa terlebih dahulu dan meminta kehendak Tuhan. Kemudian dilanjutkan juga dengan penggalian atau pendalaman dalam teks Alkitab yang akan dikhotbahkan. Secara lebih mendalam, pendeta menggunakan beberapa atau berbagai referensi hingga penyusunan khotbahnya itu yang sistematis dan terstruktur dari pembukaan, juga penggunaan ilustrasi, kemudian masuk pada bagian isinya, dan pada aplikasi bagi kehidupan berjemaat. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara spiritualitas dan juga tanggung jawab pengajaran dalam pemberitaan firman Tuhan itu sendiri. Nah, penekanan pada aplikasi juga menjadi penting agar firman Tuhan ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun secara kritis hal ini perlu tetap didasarkan pada doktrin yang benar agar tidak kehilangan kedalaman teologisnya itu sendiri. Dampak dari pemberitaan firman ini terlihat dalam perubahan kehidupan berjemaat, meskipun tetap membutuhkan respon pribadi, taatan atau harus dan tetap taat menjalani kehidupan. Di tengah itu, gereja menghadapi beberapa tantangan seperti perkembangan era digital, juga menurunnya minat hadir ke gereja, dan kecenderungan jemaat yang lebih menyukai khotbah-khotbah yang ringan. Nah, oleh karena itu, dari kami memberikan masukan bahwa gereja seharusnya lebih merespons dengan pendekatan komunitas dalam kelompok sel dan juga penekanan kembali pentingnya
persekutuan sebagai bagian dari pertumbuhan iman itu sendiri. Refleksi Abednego Lubanturuan. Pemberitaan firman merupakan sarana anugerah Allah untuk menyelamatkan saya. Dengan pemberitaan firman, saya diingatkan untuk setiap hari memiliki pertobatan. Firman itu untuk direnungkan, diperkatakan, dan dilakukan. Sebuah tanggung jawab besar bagi saya sebagai calon guru Kristen untuk memberitakan firman kepada murid saya. Oleh sebab itu, saya harus menghidupi firman Tuhan sebagai pusat kehidupan dengan belajar lebih giat tentang Alkitab dan siap melayani agar orang lain dapat melihat kasih Allah dalam diri saya. Saya juga berefleksi melalui pembelajaran tentang dogmatika pemberitaan firman. Saya menyadari bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi yang harus dipahami, ditaati, dan dihidupi, bukan sekadar dipelajari secara teori saja. Nah, hal ini yang mendorong saya sebagai mahasiswa untuk mau berkomitmen terus bertumbuh dalam pemahaman doktrin yang benar. Menjaga kehidupan rohani yang sungguh-sungguh, seperti dengan membiasakan diri saya untuk saat teduh, mencatat dan merangkum setiap khotbah yang saya dengar, dan aktif juga dalam persekutuan. Sehingga hal ini yang membantu saya untuk mempersiapkan diri menjadi pelayan yang setia dalam memberitakan firman Tuhan secara bertanggung jawab, relevan, dan berakar pada kebenaran Alkitab. Nah, kalau refleksi dari saya sendiri, matematika atau pengajaran, juga contoh praktik ataupun aplikasi itu keduanya sama-sama penting. Jadi tidak bisa penekanannya hanya pada dogmatika saja ataupun ditekankan pada kehidupan praktik berjemaat saja, tapi keduanya harus saling berkaitan agar para jemaat betul-betul paham akan pengajaran, juga mendapatkan contoh kehidupan tindakan nyata dalam berjemaat. Saya pun berkomitmen bahwa suatu saat ketika nanti saya dipersiapkan dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang boleh Allah beritakan, dan sebagai seorang guru Kristen menghadapi kehidupan anak-anak murid nantinya, saya harus konsisten dan tetap mempersiapkan pemberitaan firman itu dengan benar, dan harus prepare, siap dan memberitakan firman Tuhan itu. Ya, saya pun harus tetap mempraktikannya dalam kehidupan pribadi saya.